Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafri Darmat Maja, dengan akhir NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan nilai pada matkul perilaku organisasi. Kepribadian mempunyai arti yaitu keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mencakup pola berpikir, perasaan, dan perilaku yang khas. Sebagai acuan, ada penentu kepribadian, yaitu yang pertama ada heredity atau keturunan. Ini mempunyai faktor biologis atau faktor genetik. Yang kedua ada traits atau sifat. Yang kedua ini mempunyai ciri khas yang relatif stabil pada setiap individu itu sendiri. Ada kerangka kepribadian. Seperti Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI ini membagi ke dalam 4 pasangan dimensi. Yang pertama, extrovert berpasangan dengan introvert. Extrovert sendiri mempunyai sifat dia ramah, suka bersosialisasi, dan suka berteman. Yang berpasangan dengan introvert. Introvert sendiri tergolong lebih tertutup atau pendiam. Yang kedua ada dimensi sensing berpasangan dengan intuitive. Sensing lebih ke berfokus pada fakta, detail, dan hal yang praktis. Yang berpasangan dengan intuitif atau berorientasi ide, berimajinasi, dan gambaran yang cukup besar. Yang ketiga, thinking yang berpasangan dengan feeling. Thinking yang bersifat lebih ke pengandalan logika, yang berpasangan dengan feeling. Kalau feeling lebih mengandalkan emosi dan nilai pribadi. Lalu ada judging berpasangan dengan perceiving. Judging lebih terstruktur dan menyukai rencana yang ada. Yang berpasangan dengan perceiving yang orangnya lebih fleksibel dan spontan. Yang kedua ada model 5 besar. Yang pertama ada extraversion yang ramah, percaya diri, dan suka bersosialisasi. Yang kedua ada agreeableness, yaitu kooperatif, baik hati, dan mudah akur. Yang ketiga ada conscientiousness, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat ada emotional stability atau neurotim rendah. Ini lebih ke tenang dan stabil secara emosionalnya. Yang terakhir ada openness to experience. Ini ke imajinatif, kreatif, terbuka pada hal yang baru. Lalu ada dark trait, 3 sisi gelap kepribadian. Ketiga ini mempunyai sisi gelap dalam kepribadiannya. Yang pertama ada machiavellianism atau memanipulasi, pragmatis, dan menghalalkan cara. Yang kedua ada narsis, ini sombong, butuh kekaguman yang berlebih. Yang ketiga ada psikopat. Psikopat ini seperti kurang berempati dan tidak merasa bersalah. Lalu ada atribut kepribadian lainnya, yaitu goal self-evaluation, suatu pandangan individu terhadap nilai dan kemampuan dirinya. Ada self-monitoring, kemampuan menyesuaikan perilaku dengan situasi. Yang ketiga ada proactive personality,
ini ke inisiatif yang tinggi dan berorientasi perubahan. Lalu ada kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi atau situasi strength theory mempunyai arti pengaruh kepribadian tergantung pada seberapa kuat atau lemah situasi kerja, menjelaskan aturan, konsistensi, dan batasan dan konsekuensi. Lalu ada teori aktivasi sifat atau trait activation theory. Ini beberapa situasi yang bisa memunculkan sifat tertentu lebih dari yang orang lain. Lalu yang materi kedua, nilai atau value. Nilai mempunyai pengertian keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting, benar, dan lebih disukai baik secara pribadi maupun sosial. Sistem nilai atau value system ini urutan prioritas nilai seseorang berdasarkan intensitas keyakinannya. Nilai penting karena menjadi dasar motivasi, sikap, dan persepsi individu. Jenis-jenis nilai, yang pertama ada nilai terminal. Nilai terminal berarti tujuan akhir hidup yang ingin dicapai. Contohnya kebahagiaan dan kesuksesan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental cara untuk mencapai nilai terminal. Contoh, kejujuran dan kerja keras. Kepribadian dan nilai di tempat kerja. Pertama, ada kecocokan orang atau pekerjaan. Ini berarti kepuasan dan kinerja tergantung pada sesuai kepribadian seseorang dengan jenis pekerjaannya. Yang kedua, ada kecocokan orang terhadap organisasi. Seseorang cenderung tertarik dan bertahan di organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Lalu ada nilai dan budaya nasional. Yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua ada individualisme yang berpasangan dengan kolektivisme. Yang ketiga ada maskulin berpasangan dengan femininity. Yang keempat ada uncertainty, avoidance, suatu toleransi terhadap ketidakpastian. Yang kelima long term berpasangan dengan short term orientation atau orientasi waktu. Kesimpulannya, kepribadian menggambarkan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Dan nilai menjadi dasar motivasi dan arah perilaku individu. Dalam organisasi itu sendiri, kesesuaian antara kepribadian dan nilai kesesuaian antara kepribadian, nilai pekerjaan, dan budaya perusahaan akan menghasilkan kinerja yang tinggi, kepuasan kerja, dan komitmen yang kuat. Sekian presentasi dari materi kepribadian dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.